Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya lupa ngambil minum. Sebentar batuk. Oh, ini udah ada. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paro, youtuber tertua semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibeliin anak saya yang gadis 80.000. Ini saya mau bicara tentang podcastnya Deddy Corbuzier waktu wawancara Desta ya. Bolak-balik itu orang dua ngomong anjing. Di podcast itu coba sebagai orang tua ngomong anjing, terus ngerokok, terus ngomong apa lagi tentang apa pluralisme ya, bahwa perkawinan antar agama itu nggak apa-apa, bikin Desta itu damai ya, sebagaimana dia rasakan ya sih. Itu tiga-tiganya persoalan privat gitu, jangan diumbar di podcast maksud saya. Itu yang akan saya challenge itu sekarang. Pertama soal rokok kemarin. Terlepas dari hukumnya, sekarang saya bertanya ya ke penonton, mau anak-anak kita merokok? Rokok itu dekat dengan ahli, dekat dengan narkoba. Rata-rata ya orang pecandu narkoba atau pengguna narkoba dan sabu itu dimulai dari rokok. That's clear. Sebagai orang tua ya, jawablah dengan ini ya, dengan hati. Apakah ingin anak-anak kita merokok? Dan sekarang dicontohkan oleh seorang public figure di podcastnya Desta dan semua Deddy Corbuzier itu. Kalau ngerokok aja nggak usah dipromosikan di podcast, di luar itulah ya, itu kan kesenangan pribadi, nggak usah dipertontonkan. Itu yang pertama. Sebab terus yang kedua, soal bolak-balik di podcast tuh ngomong anjing ya, saya tahu dalam konteks mungkin ucapan yang akrab ya, dan saya tahu itu juga bahasa Bismillah, bahasa anak milenial ya. Saya ada teman cerita ke saya, dia baru saja memukul dada seorang anak remaja yang dalam kelompoknya itu di samping rumahnya sedang main game online dengan mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh, termasuk kata-kata anjing tadi. Langsung dipukul jangan, karena bahasanya itu nggak terkontrol. Salah satunya ngomong bahasa apa anjing gitu dalam konteks ini ya, keakraban dalam main game online. Tapi itu kan untuk konteks Indonesia nggak sopan ngomong anjing itu di ruang publik ya gitu. Nah sekarang bayangkan Desta ngomong anjing bolak-balik, sama dengan kelakuannya sama dengan Deddy Corbuzier itu di podcast yang ditonton jutaan orang. Itu menunjukkan pendidikan akhlak yang kurang baik dari seorang tua. Kan Desta itu punya anak 3 katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Deddy Corbuzier 1. Sebagai seorang ayah, posisikanlah sebagai seorang ayah, mau anak kita punya ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Untuk kelompok sosial masyarakat tertentu itu biasa, tapi saya tanpa mewakili siapa-siapa,
Saya terganggu. Ucapan itu gak pantas diucapkan oleh orang Indonesia. Ya. Terus yang ketiga, ini kita sesalkan ya, kebebasan, ruang-ruang kebebasan dalam YouTube itu justru dirawat oleh kebebasan yang tanpa etika dalam berbicara. Terus yang ketiga, tentang perkawinan antar agama. Ayahnya, ya kita itu sebuah takdir yang bukan pilihan. Bismillah. Bukan pilihan Desta, memiliki seorang ibu non muslim dan ayah seorang muslim. Itu urusan privat dia sebenarnya, nggak usah dipromosikan bahwa itulah semacam keharmonisan dan itulah keluarga Pancasila. Ya nggak usah begitu, nggak semua orang setuju kan, apalagi itu soal-soal sensitif ya. Dalam perbandingan mazhab itu dibahas ya. Bagaimana seorang muslim menikahi seorang non-muslim dan bagaimana seorang muslimah boleh tidak menikahi seorang laki-laki non-muslim, gitu kan. Ya nggak usah dibanggakan, nggak usah dipasarkan, karena akan memancing persoalan-persoalan baru yang tidak produktif. Saya juga punya kakak Katolik yang sangat kuat, tapi tidak pernah saya ungkapkan. Ya, kalau secara jujur, saya tidak merasa nyaman kalau saya berkunjung ke rumah kakak saya yang Katolik, karena kata istri saya dan anak saya di situ penuh dengan patung. Saya menolak sebagai seorang muslim. Jadi saya bilang saya nyaman dengan keluarga yang berbeda agama meskipun satu rahim, dari seorang almarhumah ibu saya yang muslimah, ayah saya seorang muslim. Jadi maksud saya ini saya men-challenge podcast jadi dalam hal-hal itu saja ya, selebihnya isinya baik-baik saja dan membuka wawasan dan ada semacam pencerahan ya, perbincangan. Oh ya, yang terakhir tentang musik. Saya bilang musik itu ya masing-masing ya, tapi kalau masing-masing pandangan tentang musik ya, terus jangan kita menggunakan ruang-ruang yang begitu bebas untuk memasarkan ide kita yang sangat rapuh argumentasinya dalam konteks Desta ya, sebagai seorang musisi, sebagai hobi. Teman saya yang tadinya pemain band ya, dan suka mengiringi Vina Panduwinata, dan kemudian satu kelas dengan saya di Ma'had Utsman bin Affan, belajar bahasa Arab dan meninggalkan seluruh alat musiknya. Sekarang dia berhijrah ya, dan mendalami Islam, dan meninggalkan seluruh hingar-bingar musik itu setelah dia tercerahkan oleh beberapa ustadz. Sekarang dia kalau masuki satu mall yang ada musiknya, dia merasa terganggu. Saya bilang musik itu tidak mengganggu. Teman saya terganggu kalau mendengar lagu, musik, sesuatu yang dulu dia geluti bertahun-tahun selama 7 tahun. Jadi yang gini-gini ini nggak usah terlalu ditonjol-tonjolkan ya oleh Desta ya. Pertama soal rokok, soal musik, soal pluralisme agama, terus soal apa lagi tadi ya kan, soal omongan anjing dan lain-lain itu tadi. Anjir apa anjing? Dan tentu dalam perspektif ini saya harus bicara dalam perspektif nasihat Pak Nasir ketika Pak Nasir itu Perdana Menteri RI dan kemudian mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada tahun 71 di brosur yang kecil, dan bicara di depan ulama se-Banten tahun 71
di awal Orde Baru Pak Nasir bilang satu-satunya cara agar kemungkaran menang ialah jika kita berdiam diri saja, berpangku tangan saja. Jadi kalau kita diam melihat sebuah kemungkaran atau pendapat yang kira-kira menurut kita tidak sesuai dengan batasan-batasan Islam atau sopan santun ketimuran, itu hendaknya kita bicara untuk membayang-bayangi gagasan itu yang sudah masuk ke ruang publik secara otonom, kan? Tentu secara otonom pula kita berhak untuk men-challenge pandangan yang kita anggap tidak sesuai itu, sesuai perspektif kita sebagai seorang muslim, dan nanti biarkan penonton juga yang menilai. Kenapa harus kita menerima mentah-mentah ya seluruh isi podcast dari Deddy Corbuzier dan Desta. Saya Yudi Purnomo, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Hal-hal yang ini bau apa teh? Teh, bau apa? Kamu masak apa? Kamu masak apa? Udang. Kayak yang terbakar. Jadi hal-hal yang private itu, soal hobi kita ke musik. Bakar ayam? Enggak. Bakar ayam. Udah, aku lagi rekaman. Allahu Akbar, lagi di tempat lain. Usia aku lagi rekaman ini. Alah. Masuk. Jadi mau buang air kecil di sini. Bisa masuk ke rekaman ini. Bunyi kamar mandi itu. Maklum nggak punya studio, yang ada aja. Ini juga ada kabel. Ini ada apa? Tuh. Lampu. Jadi maksudnya kalau urusan private itu ya nggak usah masuk ruang publik gitu ya. Udah dinikmati sendiri aja di rumah tangga sendiri, untuk pribadi sendiri. Ngomong-ngomong anjing, ngomong itu dalam percakapan, ya udah percakapan soal ngomong anjing dan ngerokok itu ya sudah, kerjakan aja, tapi jangan kita suruh menonton kelakuan yang nggak pantas gitu loh, nggak pantas, ucapan yang nggak pantas seperti itu. Lakukan di luar apa di luar rekaman, maksudnya di luar YouTube ya. Nggak ada juga yang larangan, tapi kalau terus kita suruh menikmati itu ya kita harus berikan perspektif yang lain ya. Kita bayang-bayangi, bismillah. Ya perlu kita falsifikasi lah. Mesti ada yang keliru dalam podcast Deddy itu. Nah itu kalau kita berpikir dengan kerangka Thomas Kuhn ya, filsuf atau ilmuwan Inggris, dengan teori falsifikasinya itu, supaya dilihat, dikritik masalahnya apa, supaya podcast itu makin maju, bukan hanya dipuji-puji aja seperti wawancara Desta dan dan Deddy Corbuzier itu dipuji-puji tanpa ada kritik sama sekali di media online, baik di Kompas maupun yang lainnya. Maklum wartawannya juga wawasannya kan terbatas juga, wartawan-wartawan muda itu kurang baca, kurang belajar dari segi Islam ya, sorry. Jadi perlunya kita berikan satu proses, ada yang salah, ada falsifikasi, supaya dunia YouTube kita juga maju. Bismillah. Udah ya, makin banyak ngomong saya makin bengek ini, apalagi isinya seperti itu ya, omongan yang nggak pantas, ngomong anjing di mana,
di podcast itu. Ya itu, jadi Corbuzier sama Desta itu, wah keterlaluan mereka itu. Ya udah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.